Oke, sebelum mulai presentasi ya, beberapa hal perlu saya sampaikan ya, biar nanti, ada persiapan-persiapan yang lebih matang begitu ya. Karena ujian daring ini memang berbeda dengan ujian, seperti biasanya, sehingga semuanya harus kita persiapkan secara matang, khususnya terkait dengan IT ya, karena kita tidak secara langsung bisa ketemu dengan yang bersangkutan, ya. Nah, beberapa hal yang secara teknis yang perlu kita pastikan, ya. Yang pertama, pastikan nanti memiliki koneksi internet yang bagus, yang stabil, ya. Jadi, perlu kita cek ya, yang bagus kita posisinya di mana agar WiFi kita atau paketan data kita itu bagus begitu ya. Pastikan memiliki beberapa plan atau rencana ya, jika listrik padam atau mati ya, atau WiFi off. Misalkan menggunakan WiFi, tiba-tiba listrik mati begitu ya. Kalau di penguji nggak mati kan nggak ada masalah gitu ya, tetapi kalau di kita tiba-tiba off, tiba-tiba mati, atau tiba-tiba padam, nah kita harus, ada, plan B ya, sehingga nanti kita tidak bingung. Nah, plan yang bisa dibuat misalkan kita menggunakan WiFi ya, terus juga ada listrik tiba-tiba padam begitu ya. Nah, kita pastikan baterai laptop kita itu sudah terisi penuh, ya, terisi penuh sehingga kita sebelumnya sudah kita full baterai gitu ya. Terus tiba-tiba listrik mati, nah kita WiFi-nya bisa kita switch ke HP pakai paketan data sehingga usahakan paketan datanya on ya, on sehingga nanti tinggal kita ganti jaringan saja di laptop kita ya, biar tidak membingungkan begitu ya. Nanti kalau sudah panik biasanya terus, tidak terkontrol gitu ya, sehingga nanti ujiannya nggak bisa berjalan maksimal. Yang ketiga, pastikan ya familiar dengan aplikasi Zoom karena nanti ujiannya adalah menggunakan aplikasi Zoom begitu ya. Jadi betul-betul kita pastikan Zoom kita itu kita sudah familiar ya, sudah familiar. Ya, bagaimana kita melakukan share screen, bagaimana kita mengganti, file ke share screen yang lain, bagaimana kita mengganti, virtual background ya, ataupun, audio kita ya sudah koneksi apa belum. Nah itu, paling enggak dipelajari di aplikasi Zoom ya, betul-betul kita sudah familiar sehingga nanti tidak bingung ketika waktu pelaksanaan ujian. Yang keempat itu pastikan memiliki spot yang nyaman, ya, tenang, ya, dan bisa menampilkan virtual background, ya. Jadi spot yang nyaman itu ya, kita tidak terganggu dengan lingkungan di sekitar kita ya. Contoh misalkan kita di pinggir jalan, nah nanti kan banyak kendaraan, terdengar gitu ya, itu kan enggak nyaman atau ada keramaian ya, enggak nyaman, enggak tenang gitu ya. Nah itu, jangan di tempat-tempat yang seperti itu. Terus pastikan ya spotnya itu bisa menampilkan virtual background ya, usahakan belakang kita itu putih warnanya, itu, bisa menampilkan virtual background. Tapi kalau warna krem itu enggak bisa. Nah nanti dicek dulu ya untuk spot-spotnya itu. Terus yang berikutnya, pastikan semua file dalam kondisi sudah dibuka. Jadi file yang akan kita pakai ujian itu semuanya sudah dibuka, baik file berbentuk PPT, PDF ya, atau bentuk yang lain yang jika ada ya, yang karena mungkin lampiran-lampiran itu juga terbuka semua, ya sudah dibuka semua. Terus pastikan lancar melakukan share screen. Jadi mungkin penguji kan minta dibukakan ini, minta dibukakan itu. Nah, kita sudah lancar ya, sudah familiar untuk, melakukan perubahan-perubahan file untuk diberikan ke share screen begitu, ya.
Terus yang terakhir, pastikan sudah siap minuman ya, karena nanti ujian kan harus presentasi, harus ngomong. Nah, itu khawatir nanti dehidrasi begitu ya. Nah, disiapkan minumannya sendiri ya, disiapkan ya. Dan juga pastikan kalau bisa sudah ke toilet terlebih dahulu ya, sehingga nanti tidak ke toilet sering-sering gitu ya, sering-sering ya. Nah, persiapan sebelum ujian, jadi usahakan berdoa ya sebelum ujian, semoga diberikan kelancaran ya, diberikan kesuksesan dan seterusnya. Terus usahakan 30 menit sebelum ujian itu sudah siap, ya sudah siap ya 30 menit kita sudah ready, laptop sudah nyala ya, file-file sudah kita buka ya, sehingga kita tinggal penyesuaian-penyesuaian ya. Terus yang berikutnya siapkan alat tulis ya, nanti disiapkan alat tulis ya, dipakai untuk mencatat masukan-masukan ya dari para penguji ya. Terus yang berikutnya, jangan membuka file lain atau browser lain ya, selain file yang digunakan untuk kepentingan ujian atau browser lain ya, internet lain ya yang itu tidak ada kepentingannya dengan ujian ya. Khawatir nanti itu muncul di share screen yang kadang kita tidak sengaja itu kita buka begitu ya. Nah, itu. Terus jangan membuka WA ya ketika ujian. Maksudnya WA yang ada di laptop kita itu ya. Nah, jadi WA-nya cukup di HP saja ya, biar nanti bisa fokus ya. Nah, selama pelaksanaan ujian ya, sebelum presentasi pastikan untuk ngecek audio dan share screen ya, itu sudah betul-betul siap atau berfungsi ya. Contoh misalkan Bapak Ibu mohon izin, apakah suara saya terdengar ya, atau share screen saya sudah bisa muncul atau bisa dilihat. Nah, itu paling tidak disampaikan di awal ya untuk memastikan saja ya. Yang kedua, jangan lupa memberikan salam ya sebelum kita mulai dan ucapkan terima kasih ya atas waktu dan seterusnya ya kepada para penguji. Mulai presentasi dan fokus pada kasus yang dipresentasikan ya. Dan catat poin-poin penting ya yang diberikan oleh para penguji ya. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang perlu disiapkan. Itu ya Mbak Nabila ya, sama teman-teman yang lain. Ada yang ditanyakan mungkin dari Mbak Nabila atau teman-teman yang lain? Belum sepertinya, Pak. Sementara cukup ya. Oke, untuk berikutnya kita coba untuk latihan presentasi ya, Mbak Nabila ya. Oke, saya persilakan Mbak Nabila untuk melakukan share screen dan mencoba untuk presentasi. Ya, silakan Mbak Nabila. Dibuat full slideshow ya, biar bagus. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, sudah muncul? Sudah muncul, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja profesi selama praktik. Saya akan mempresentasikan kasus psikotik yang telah dilakukan di RSJ Lawang, yaitu judulnya Modeling Partisipan untuk Menurunkan Symptom Evaluation pada pasien yang
terdiagnosis psikotik. Gitu. Nah, untuk yang pertama, identitas klien. Klien ini berusia 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki, lalu pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaannya sebagai petani dan peternak. Selain itu, dia memiliki hobi mendengarkan musik dan menyanyi. Klien ini anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua klien juga bekerja sebagai petani dan peternak. Klien juga tinggal bersama kedua orang tuanya. Nah, kondisi awal, setelah keluar dari rumah sakit jiwa, klien ini merasa kurang percaya diri dalam melakukan pekerjaan yang biasa ia lakukan sebelumnya. Nah, klien menjadi malas beraktivitas dan menghabiskan banyak waktu dengan berdiam diri dalam rumah. Padahal sebelumnya klien ini merupakan pribadi yang rajin. Dia suka membantu ayahnya beternak dan mengurus semua ternak yang dimiliki oleh ayahnya, seperti itu. Lalu untuk metode asesmen yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta tes psikologi, yaitu Baum dan DAP, TAT, WAIS, dan SSC. Untuk hasil asesmennya, klien ini sekolah sampai sekolah dasar. Setelah lulus sekolah, klien ini kegiatannya adalah membantu ayahnya untuk bertani dan beternak. Klien mulai mengenal rokok dan minum minuman beralkohol sejak lulus sekolah dasar. Klien ini berteman dengan anak-anak yang konsumsi alkohol dan suka merokok, seperti itu. Nah, ketika usianya 16 tahun, klien mulai dikenalkan oleh temannya, dikenalkan pil double L, yang mana teman-temannya juga mengkonsumsi pil tersebut. Melihat teman-temannya semuanya mengkonsumsi pil tersebut, akhirnya klien pun tertarik konsumsi pil LL yang diberikan oleh teman-temannya. Lama-kelamaan klien juga merasakan efek samping tenang, rileks, apalagi ketika dia sedang berada di bawah tekanan atau banyak pikiran yang mengganggu. Nah, akhirnya karena efek samping tersebut, pil tersebut dijadikan sebagai coping oleh klien ketika dia menghadapi stres ataupun permasalahan dalam hidup. Klien konsumsi pil tersebut melebihi dosis hingga menunjukkan gejala psikotik, yaitu berupa halusinasi, delusi, lalu perilaku klien juga berubah, di mana dia juga tidak suka keluar rumah dan cenderung mengurung diri. Berdasarkan tes kepribadian, klien ini merupakan pribadi yang pencemas dan tertutup. Selain itu, klien memiliki emosi yang kurang stabil. Hal tersebut mempengaruhi reaksi klien ketika berhadapan dengan stresor. Jadi karena ia memiliki emosi yang kurang stabil, maka ketika dia menghadapi stresor, dia kurang sigap dan cenderung bingung, seperti itu. Berdasarkan tes kecerdasan, klien ini memiliki pola pikir yang kurang matang. Kapasitas intelijensinya itu berada di taraf borderline, yaitu dengan skor 70. Hal tersebut menunjukkan bahwa klien ini mudah mempelajari hal-hal yang bersifat konkret praktis daripada bersifat abstrak, seperti itu. Selanjutnya, untuk dinamika perjalanan kasusnya, ini menggunakan teori Bandura, yaitu belajar sosial atau cognitive learning, teori perilaku kognitif. Nah, menurut Bandura, perilaku itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga mempengaruhi persepsi individu tersebut yang akan dimunculkan dalam perilakunya. Faktor internal pada individu ini yaitu berdasarkan tes kepribadian, memiliki efikasi diri yang rendah, kepribadiannya pencemas,
Dan berdasarkan tes kecerdasan, kapasitas intelijensinya itu berada di taraf borderline, dan individu ini memiliki kebingungan dengan identitas dirinya. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, di mana pertemanan individu ini memang klien ini memang kurang baik, bisa dikatakan kurang baik karena eh, lingkungan pertemanannya itu yaitu lingkungan pertemanan yang suka merokok, lalu konsumsi pil LL seperti itu. Nah, berdasarkan faktor internal dan eksternalnya, akhirnya membentuk persepsi di mana klien ini merasa harus seperti teman-temannya agar ia terlihat keren dan tidak dijauh oleh teman-temannya. Nah, perilaku yang muncul adalah klien ini akhirnya ikut merokok, mabuk, dan konsumsi pil LL tersebut. Klien merasakan efek tenang dan menjadikan sebagainya coping stress akhirnya. Dari yang klien ini ikut-ikutan karena dia takut dijauhi oleh teman-temannya, kalau dia tidak ikut konsumsi, akhirnya dia ini menjadikan perilaku konsumsi pil LL ini sebagai coping stress-nya, yang menghasilkan hasil belajar sosial di mana ketika dia mendapatkan stresor, yaitu berupa mengetahui perempuan yang klien suka ini memiliki pacar, akhirnya klien ini konsumsi pil LL untuk menenangkan dirinya karena dia benar-benar kaget dengan hal tersebut. Klien ini konsumsi pil itu 8 sampai 10 butir per hari hingga dia merasa dia memunculkan gejala psikotik berupa halusinasi, yaitu melihat bayangan perempuan cantik yang ia percayai bernama Sri, merasa dirinya adalah Superman, mendengar bisikan untuk marah, dan berbicara tidak koheren. Nah, untuk problem yang dialami klien setelah didiagnosa memiliki gangguan psikotik, yaitu klien ini enggan membantu ayah beternak dan bertani. Padahal sebelumnya klien ini sangat rajin. Klien juga lebih baik berdiam diri, melamun, dan mendengarkan musik di dalam rumah saja, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil asesmen dan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka diagnosisnya adalah gangguan psikotik akibat penggunaan zat lainnya dengan permasalahan penurunan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Intervensi yang digunakan adalah terapi kognitif sosial dengan pendekatan modeling partisipan. Mengapa dilakukan terapi tersebut? Karena sesuai dengan karakter klien, di mana klien ini kurang mampu, lebih mampu diberi pelajaran yang lebih konkret dan praktis dan langsung seperti itu. Jadi modeling partisipan ini cocok untuk klien karena di dalam modeling partisipan klien ini dapat melakukan sesuatu atau belajar hal baru atau hal yang mungkin menurun dari diri klien dengan melihat model secara langsung dan mempraktekannya secara langsung, seperti itu. Nah, pada modeling partisipan ini diperlukan model yang harus klien panut ya, klien ikuti seperti itu. Nah, model yang ditunjuk pada intervensi ini adalah ayah klien. Mengapa modelnya adalah ayah klien? Karena klien memang memiliki kedekatan dengan ayahnya dan bisa lebih memiliki chemistry ketika ia melakukan intervensi ini atau melakukan praktek modeling partisipan ini dengan ayahnya. Nah, prosedurnya sebelum melakukan modeling partisipan dilakukan relaksasi, lalu modeling relaksasi ini itu bertujuan untuk menenangkan klien sebelum melakukan modeling partisipan. Klien lebih tenang, lebih fokus seperti itu. Lalu setelah klien merasakan tenang dan fokus, dibawalah ke modeling partisipan.
Di dalam modeling partisipan sendiri ini ada beberapa tahap, yaitu tahap di mana model pertama yaitu model melakukan perilaku yang harus ditirukan oleh klien. Lalu setelah itu klien diajak melakukan perilaku tersebut dengan dibantu oleh model. Selanjutnya jika klien sudah mampu melakukannya, maka dilakukan partisipasi mandiri di mana klien ini melakukan kegiatan secara mandiri, seperti itu. Yang terakhir follow up. Nah, intervensi ini dilakukan setiap minggu dalam 4 minggu dengan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi 1 minggu terapis mengunjungi rumah klien, lalu klien diberi tugas untuk dilakukan di setiap minggu, di 1 minggu, lalu minggu berikutnya kegiatannya akan berbeda-beda, seperti itu. Nah, untuk hasil dan perkembangan dari intervensi yang telah dilakukan sebelumnya, klien ini belum bisa melakukan kegiatan membersihkan kandang dan memandikan sapi. Setelah intervensi, minggu pertama, klien ini membersihkan kandang sapi dan dengan bantuan ayahnya. Klien juga memandikan sapi dengan bantuan ayahnya. Di minggu kedua, klien sudah mampu melakukan semua kegiatan sendiri. Begitu juga ketika kegiatan kedua, yaitu melakukan kegiatan mencari rumput. Yang sebelumnya klien itu belum bisa melakukan kegiatan mencari rumput, setelahnya klien itu sudah mulai melakukan kegiatan mencari rumput itu dengan ayahnya, lalu dia bisa melakukannya secara mandiri, seperti itu. Nah, untuk follow up, berdasarkan hasil follow up setiap minggunya, klien ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam melakukan setiap tahapan. Jadi, karena follow up-nya setiap minggu, jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan klien setelah diberi intervensi, seperti itu. Nah, untuk follow up setelah 1 bulan, klien juga menurut ayah dan ibu klien itu juga menunjukkan peningkatan minat dalam beraktivitas, seperti dia mulai inisiatif membantu ayahnya membersihkan kandang tanpa disuruh, lalu dia juga mulai mau membantu ayahnya membersihkan sapi atau memandikan sapi, seperti itu. Selain itu, menurut orang tua dan menurut klien sendiri, klien juga merasakan penurunan simptom positif berupa halusinasi. Menurut klien mungkin penurunan halusinasi ini dikarenakan oleh kegiatan yang dilakukan klien setiap harinya, sehingga kegiatan tersebut mendistraksi klien, seperti itu, dari simptom positif berupa halusinasi yang dirasakan klien. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nabila ya, saya kira presentasinya ini sudah lebih baik dari kemarin gitu ya. Sudah lebih runtut dan lebih tenang ya. Cuman mungkin agak lebih semangat gitu ya nanti kalau presentasi ya. Mungkin kalau ini mungkin belum makan malam aja kayaknya ini ya, belum makan aja. Jadi nanti waktu presentasi lebih semangat ya. Terus yang kedua itu ada banyak istilah klinis ya di PPT tadi yang disampaikan. Paling enggak Mbak Nabila juga dipahami mulai dari avolition itu apa gitu ya. Ada simptom positif, simptom negatif itu apa ya, istilah-istilah klinis yang ada di PPT coba dipahami biar nanti kalau ditanya ya paham begitu ya, paham ya. Terus yang kedua, model partisipan paling tidak nanti bisa menceritakan. Ketika ditanya itu bagaimana itu presentasinya, peran orang tuanya seperti apa ya, bagaimana Anda melakukan. Nah itu bisa menceritakan. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu
dengan mudah kita menceritakan, gitu ya. Terus yang berikutnya, usahakan tidak ada salah tulis di PPT. Tadi ada borderland, tadi itu kayaknya ada yang salah itu tulisannya ya. Nah, nanti dicek lagi ya, dicek lagi sehingga tidak ada salah-salah ketik gitu ya. Dan untuk semuanya juga dipastikan tidak ada salah ketik gitu ya, karena kita dalam membuat laporan psikologis itu ya betul-betul tidak ada salah ketik gitu ya. Nah, tinggal mungkin PPT-nya kalau bisa ya itu ya bagus, tampilannya bagus begitu ya. Jadi full text-nya kalau bisa lebih dikurangi gitu ya, lebih dikurangi. Kalau bisa seperti itu saya kira itu lebih bagus ya. Terus Mbak Nabila juga memang perlu disiapkan biar nanti lebih tenang, maka laporan kasus itu kan sudah ada daftar isinya ya. Jadi nanti kalau ditanya halaman sekian itu ya tinggal dicek aja ya di daftar isi, disampaikan ke penguji misalkan, di halaman sekian, di laporan sekian, misalkan itu ya, itu lebih mudah. Tapi kadang kita diminta untuk menampilkan, cepat ditampilkan di share screen. Nah, kita juga dengan cepat untuk bisa menampilkan, ya. Oke, saya kira Nabila sudah bisa lebih baiklah dari kemarin ya, tinggal dilatih ya, dilatih semua kasusnya dipahami, dibaca-baca lagi biar enggak lupa. Istilah-istilah asing di psikologi klinis ya, dicek kembali, dibuka lagi, di-refresh kembali biar nanti tidak lupa ya. Oke, ada pertanyaan Mbak Nabila mungkin? Atau dari teman-teman yang lain? Dari Mbak Diana, dari Rizky, kalau ada pertanyaan untuk persiapan ujian besok? Oh ya Pak, untuk Zoom ini berarti yang menyiapkan kami ya Pak? Dari Prodi kayaknya. Kemarin dari Prodi ya. Kalau dari kalian kan nggak punya Zoom yang berbayar. Kalau Zoom berbayar, kalau Zoom yang free kan cuma 40 menit mati terus harus join kembali. Nah, saya kira enggak demikian. Kayaknya disiapkan Prodi. Nah, kalau itu coba nanti bisa ditanyakan lagi ke Prodi ya untuk link Zoom-nya kira-kira kapan ya, atau virtual breakdown-nya kira-kira kapan ya, sehingga bisa untuk dicek gitu. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup ya? Oke. Pak. Udah. Oke, mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus. Besok bisa lancar semuanya ujiannya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga lancar ya, Mbak Dismi itu ya. Semangat Mbak Dismi ya, perjalanan masih jauh ya.